Pak Soleh, dengan suara lemah namun tegas. Anak-anak, kalian semua telah datang. Aku tahu, tidak ada lagi kasih sayang yang kalian tunjukkan kepadaku seperti dulu. Kalian semua sibuk dengan urusan masing-masing, hanya datang ketika ada yang ingin diperebutkan. Tapi, hari ini, aku ingin memberikan sesuatu kepada kalian. Irfan tersenyum sinis. Apa, ayah? Jangan bilang kalau ini tentang harta peninggalanmu. Pak Soleh perlahan menatap Irfan. Ya, itu tentang harta yang telah aku kumpulkan sepanjang hidupku. Aku tahu kalian hanya tertarik pada itu, tapi biarlah. Harta ini memang milik kalian, tetapi ada hal yang lebih penting yang ingin aku sampaikan sebelum aku pergi. Ma, ayah. Melihat Soleh dengan penuh kebencian. Ayah, kami tidak peduli dengan ceramahmu. Berikan saja apa yang menjadi hak kami, tidak usah berbicara panjang lebar. Kalian pikir kami masih peduli padamu? Pak Soleh sambil menarik napas panjang. Kalian berpikir seperti itu, padahal aku tahu betul betapa kalian telah melupakan segala pengorbananku untuk kalian. Irfan, dulu kau yang paling aku harapkan. Kamu yang paling aku beri perhatian, tapi malah pergi meninggalkanku demi kariermu. Irfan serius, namun tidak merasa bersalah. Aku bekerja keras untuk keluarga ini, ayah. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal seperti ini. Semua yang kuperoleh adalah hasil kerja keras. Jangan mengaitkannya dengan kesetiaan atau rasa hormat. Pak Soleh perlahan menundukkan kepala. Kau lupa, Irfan? Aku yang membesarkanmu. Aku yang mengajarkanmu arti kerja keras, tapi kau hanya menganggap itu sebagai kewajiban. Aku bukan hanya ayah, Irfan. Aku adalah orang yang dulu sangat kau sayangi. Atau begitukah? Dira tersenyum pahit. Ayah, tidak perlu berdrama seperti itu. Kami semua tahu bahwa yang penting sekarang adalah harta. Apa yang akan kita dapatkan? Cukup cepat, karena aku sudah tidak sabar. Pak Soleh melihat Dira dengan tatapan tajam. Dira, kau anak yang paling baik pada awalnya. Tapi perlahan-lahan, kau berubah menjadi seseorang yang lebih mementingkan uang daripada keluarga. Apa yang kau lakukan dengan uangmu selama ini? Membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak berguna. Edi, suara tajam dan penuh ejekan. Ayah, jangan bicara seolah kau tidak tahu apa yang kami alami. Kami sudah dewasa, dan kami tahu apa yang kami butuhkan. Harta ini adalah hak kami, dan tidak ada yang bisa merubah itu. Pak Soleh memandang keempat anaknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu kalian sudah lupa, tapi aku tidak akan pernah lupa. Setiap pengorbanan, setiap tetes keringat yang aku keluarkan demi kalian. Kalian tidak pernah menghargainya. Kalian sudah jauh, sangat jauh dari apa yang aku harapkan. Kalian mungkin akan mendapatkan harta ini, tapi satu hal yang harus kalian ingat, harta itu tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Kalian akan selalu kekurangan, meskipun kekayaan itu melimpah. Irfan tersenyum dingin. Sudahlah, ayah. Kami sudah tahu semua itu. Kami hanya ingin apa yang menjadi hak kami. Harta ini sudah seharusnya menjadi milik kami. Pak Soleh mengangguk perlahan. Baiklah, jika itu yang kalian inginkan. Aku akan memberikan semuanya. Namun, sebelum aku berikan, dengarkan baik-baik apa yang aku katakan. Kalian akan mendapatkan apa yang aku wariskan,
Tapi aku harap kalian tahu, harta ini tidak akan membawa kalian kemanapun selain kesendirian. Aku ingin kalian mengingat itu. Jika suatu saat kalian merasa kekosongan dalam hidup, ingatlah bahwa itu adalah akibat dari pilihan kalian. Pak Solet menutup matanya sejenak, lalu membuka surat wasiat yang ada di tangannya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Bapak Solet. Harta ini akan dibagi seperti yang aku tentukan dalam wasiat ini. Irfan, sebagai yang tertua, kamu akan mendapatkan rumah ini. Maya, kamu akan mendapatkan investasi yang aku simpan selama bertahun-tahun. Dira, kamu akan mendapatkan koleksi barang-barang berharga yang aku punya. Dan Edi, kamu akan mendapatkan tabungan yang aku simpan di bank. Maya menanggapi dengan sombong. Itu saja? Tidak ada yang lebih besar? Pak Solet tersenyum lemah. Tidak ada lagi yang bisa aku beri. Kalian sudah cukup dengan apa yang kalian peroleh selama ini. Aku harap kalian dapat mengelolanya dengan bijak, meskipun aku tahu kalian mungkin tidak akan tahu bagaimana cara menghargainya. Irfan tersenyum sambil berbalik pergi. Kami akan mengurusnya, Ayah. Terima kasih atas warisannya. Keempat anak Solet berdiri dan mulai meninggalkan ruang tamu dengan sikap acuh tak acuh dan terburu-buru. Hanya Solet yang tersisa di kursinya menatap mereka pergi dengan perasaan hati yang hancur. Pak Solet sambil berbicara pada dirinya sendiri dengan suara perlahan dan penuh keperihan. Kalian akan tahu, suatu saat nanti, bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta, dan penyesalan adalah harga yang harus kalian bayar. Irfan tersenyum sinis, memandang tumpukan surat dan dokumen warisan yang tidak lagi membahagiakan. Aku tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan dengan semua ini. Harta itu tak memberi ketenangan, malah semakin membuatku gelisah. Aku bekerja tanpa henti, tapi malah semakin jauh dari kebahagiaan. Apa yang kurang, ya? Haya menatap kosong keluar jendela. Dulu aku pikir, dengan semua harta ini, aku bisa mendapatkan apa saja. Kenikmatan dunia yang tak terbatas. Tapi ternyata, aku justru merasa hampa. Aku merasa semakin jauh dari kedamaian. Bahkan, aku merasa hidupku kosong tanpa arah. Dira perlahan berbicara, wajah penuh penyesalan. Apa yang telah kita lakukan, Irfan? Maya? Kita selalu mengejar dunia, tapi malah meninggalkan ayah. Aku merasa aku telah mengecewakan beliau, dan sekarang aku merasa kehilangan. Harta itu tak ada artinya sekarang. Edi menunduk, suaranya pelan. Ayah selalu bilang kalau harta itu tidak akan bisa memberi kebahagiaan sejati. Mungkin dia benar. Aku merasa terperangkap dalam hidup yang penuh dengan kemewahan, namun hatiku kosong. Aku ingin mengubah hidupku, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Saat keempat anak Solet duduk merenung, seorang pria tua dengan jubah putih, Ustadz Raffi, datang mengunjungi mereka. Ia adalah seorang pendakwah yang dikenal bijaksana dan penuh kasih. Ustadz Raffi telah mendengar cerita tentang keadaan mereka dan ingin membantu mereka menemukan jalan kembali ke jalan yang benar. Ustadz Raffi sambil tersenyum lembut, duduk di depan mereka. Assalamualaikum. Saya tahu kalian sedang berjuang dengan banyak pertanyaan dalam hati. Harta memang bisa menjadi ujian berat, dan kadang kita baru menyadari betapa harta bisa menipu kita setelah semuanya terlambat. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Irfan memandang Ustadz dengan kebingungan. Tapi Ustadz,
Kami sudah punya semuanya. Kami punya harta, rumah, dan segala yang kami inginkan. Kenapa rasanya tetap kosong, ya? Apa yang kurang? Ustadz Raffi menatap Irfan dengan penuh perhatian. Ketahuilah, Irfan, bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan harta atau kekayaan dunia. Semua yang ada di dunia ini akan musnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Kalian bisa memiliki segala sesuatu, tetapi jika hati kalian kosong, itu artinya kalian belum memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Hai, menangis perlahan. Aku tahu, Ustadz. Aku merasa sangat jauh dari Allah, aku tidak pernah merasa cukup dengan apa yang aku miliki. Aku terjebak dalam kemewahan dan lupa untuk bersyukur. Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Ustadz Raffi tersenyum penuh kasih. Mahaya, jalan untuk kembali kepada Allah selalu terbuka lebar. Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita benar-benar bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Kembalilah kepadanya dan perbaiki hubunganmu dengannya. Mulailah dengan istighfar, memohon ampunan atas segala kesalahan, dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia mengusap air mata, merasa malu. Aku rasa aku belum pernah benar-benar menyesali perbuatanku. Aku tidak pernah menyadari betapa besar dosa yang aku lakukan terhadap ayah dan terhadap Allah. Apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan pengampunan? Ustadz Raffi. Dira, pertama-tama, menyesalilah dengan hati yang tulus. Allah tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi Dia melihat hati kita. Setelah itu, lakukan amal saleh. Bersedekah, membantu orang lain, dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Allah berjanji untuk mengampuni hamba-Nya yang bertaubat dengan tulus. Dan, ingatlah, ketika salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Robku, aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku." Edi. Suara penuh penyesalan. Aku sudah terlalu jauh dari jalannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Ustadz. Semua yang aku lakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ustadz Raffi. Edi, dengan wajah penuh kasih. Edi, jangan merasa putus asa. Semua orang bisa kembali, asalkan hatinya terbuka untuk perubahan. Mulailah dengan memohon ampun, dan setelah itu, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang ingin kembali kepadanya. Keempat anak soleh terdiam sejenak, merenung atas kata-kata Ustadz Raffi. Mereka mulai merasa ada sedikit cahaya yang masuk dalam hati mereka, meskipun penuh dengan penyesalan. Mereka merasa bahwa taubat adalah jalan yang harus mereka tempuh untuk mengubah hidup mereka. Irfan. Serius, dengan tekad. Ustadz, aku ingin berubah. Aku ingin mulai mendekatkan diri kepada Allah. Aku ingin memohon ampun atas segala dosa-dosaku. Haya. Emosi meledak sambil terisak. Aku juga, Ustadz. Aku ingin meminta maaf pada ayah, meskipun beliau sudah tiada. Aku ingin memperbaiki diriku. Dia seperti terlahir kembali. Aku siap untuk berubah. Aku ingin menjalani hidup yang benar dengan cara yang Allah ridha. Edi. Dengan hati teguh. Aku tidak ingin hidup dalam penyesalan. Aku ingin menjadi orang yang lebih baik. Ustadz Raffi.
senyum lembut, penuh harapan. Inilah langkah pertama yang benar, anak-anak. Allah Maha Pengampun. Kalian bisa memulai perjalanan baru ini dengan taubat yang tulus. Jangan pernah putus asa. Allah selalu ada untuk siapa saja yang kembali kepadanya dengan hati yang penuh penyesalan. Keempat, anak solet, dengan tekad yang baru, bersimpuh dan berdoa bersama. Mereka memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa mereka, memohon agar diberikan kekuatan untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar. Air mata mengalir di wajah mereka, tapi kali ini, air mata itu adalah air mata penyesalan yang tulus. Orang tua adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Hargai setiap momen bersama mereka, karena tidak ada yang tahu sampai kapan kita bisa bersama. Cinta kepada orang tua bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam tindakan. Jangan tunggu mereka pergi untuk menyesali segala yang tak kita lakukan. Bersyukurlah setiap hari memiliki orang tua yang mendukung dan mencintaimu. Waktu bersama mereka adalah hal yang paling berharga. Jangan biarkan kesibukan atau ego menghalangi untuk menunjukkan kasih sayangmu kepada orang tua. Waktu yang kita miliki bersama mereka terbatas. Setiap senyum dan doa orang tua adalah berkah yang tidak ternilai. Jangan menunggu waktu untuk memberi yang terbaik pada mereka. Ketika mereka masih ada, berilah cinta dan perhatian sebanyak-banyaknya. Nanti, ketika mereka pergi, yang tersisa hanya kenangan yang tak tergantikan. Jangan menunggu sampai kehilangan baru kamu menyadari betapa berharganya mereka. Cintai dan sayangi orang tuamu setiap hari.